mengenai kelahiran Yesus, teman-teman, ya. Dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat ini dituliskan oleh Nabi Yesaya kurang lebih 750 tahun sebelum Masehi, ya, sebelum kelahiran Yesus. Dalam mempelajari apapun, ya, termasuk Alkitab, kita perlu tahu latar belakang. Teman-teman, Alkitab yang ditulis ribuan tahun sebelum Masehi banyak gap yang perlu kita pelajari. Ya, di antaranya ada gap waktu, gap budaya, gap bahasa, dan sebagainya. Sekarang kita lihat ada gap budaya. Dalam nubuatan di atas dikatakan, seorang anak telah lahir untuk kita. Padahal ayat ini, ayat nubuatan, ditulis 750 tahun sebelum kelahiran Yesus. Kenapa dikatakan telah lahir? Bukankah Yesus belum lahir? Nah, dalam budaya Ibrani atau Yahudi, itu untuk sesuatu yang belum terjadi, ya. Tetapi yang pasti terjadi dan tidak mungkin tidak terjadi, ditulis dalam bentuk lampau, ya. Seolah-olah itu sudah terjadi. Ini yang sering menjadi pertanyaan teman-teman muslim, ya. Kenapa dikatakan telah lahir padahal Yesus belum lahir? Jadi jika mereka itu mengenal budaya orang Ibrani, ya, tentu mereka paham, ya, teman-teman. Di sini ada 4 gelar, ya. Di atas diberikan kepada Yesus, ya. Ke-1 penasihat ajaib, yang kedua Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Berarti secara eksplisit, ya, dikatakan namanya disebutkan orang Allah yang perkasa. Bahasa Ibraninya El Gibor. Nah, dalam bahasa Inggrisnya The Mighty God. Nah, sebutan El Gibor ini hanya digunakan oleh Yahweh sendiri dalam perjanjian lama. Contoh, ya, seperti yang tertulis dalam Yesaya 10 ayat 20 sampai 21. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan, huruf kapital semuanya, yaitu Yahweh, yang Maha Kudus Elohim Israel, dan tetap setia. Ayat ke-21, suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Elohim yang perkasa, El Gibor, ya. Dalam perjanjian baru, Yesus Kristus sebagai El Gibor, artinya dia telah mengalahkan dosa. Dia telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya. Dia mengalahkan dan menaklukkan iblis. Dia mengalahkan dosa, maut, dan iblis. Artinya, dia memberi kita yang percaya kepadanya kemenangan atas 3 hal ini, ya, yaitu dosa, maut, dan iblis, ya. Karena itu orang percaya, ya, benar-benar hidup dalam kemenangan dan pasti dalam keselamatan. Jadi kalau dalam Yesaya 9 ayat 5 Yesus disebut sebagai El Gibor, artinya dia adalah Yahweh itu sendiri, Elohim yang sejati. Mungkinkah kalau dia hanya nabi atau utusan Elohim bisa menyandang nama Elohim yang perkasa, Bapa dari kekekalan, Raja damai? Mungkinkah jika dia hanya seorang guru atau rabi, menyandang nama penasihat ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa dari kekekalan, Raja damai? Nggak mungkin, ya. Nah, kalau dia hanya malaikat, bagaimana dia disebut Elohim yang perkasa? Kecuali dia adalah Allah itu sendiri. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. God bless.